bisa menambah keberkahan acara di siang hari ini. Baiklah, menuju acara yang selanjutnya, yakni adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan disampaikan oleh Ustadzah Anis Setiawati. Kepada Ustadzah Anis kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Ustadz-Ustadzah untuk berada di depan panjenengan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi habis sarapan, kemudian siang tadi sarapan yang kedua, Ustadz-Ustadzah, oh belum, nanti habis acara sarapan yang ketiga. Boleh minta tolong untuk berdiri Ustadz-Ustadzah? Aku mau tuh. Lantai lo lelahnya lo. Aku panggilin ngarep. Boleh minta tolong saling berpasangan. Nah, sesuai dengan surat An-Nur ayat berapa? Allah ciptakan manusia dengan pasangan. Baik, minta tolong. Ustazah boleh gabung Pak Irfan sama siapa? Oh iya, Pak Irfan nanti bertiga ya, triple ya. Oke. Baik teman-teman, sesuai dengan kita ada di Al-Quran bahwa kita saling berpasang-pasangan. Saya berpasangan dengan Ustazah Afifah yang kebetulan jadi LDR, long distance. Ya, baik. Teman-teman, biasanya kita kalau disunahkan memegang apapun memakai tangan apa? Tangan kanan. Oke. Tangan kanan, kalau kanan kita nggak ada, berarti apapun bisa kita lakukan. Setuju? Karena tujuannya tercapai walaupun caranya yang berbeda. Oke. Saya minta tolong untuk jenengan pegang yang tadi mungkin belum memegang temannya, pegang saling memegang karena berdua di bahunya. Oke. Bos-bos sudah siap belum? Kita kayak bareng-bareng ya. Sekarang kita belajar dulu. Semangat. Oke, terima kasih. Yang kedua lagi, biar lemak kita ini luntur. Nah, oke. Kemarin masih ingat teman-teman, mohon maaf saya izin untuk taruh remnya ya. Tepuk satu. Apa kemarin? Oke ya. Tepuk satu. Tepuk satu. Dua bisa. Dua tangannya ada di bawah kepala. Tepuk satu. Tepuk dua. Apa kemarin? Yes. Yes. Yes.
mungkin kalau saya menyebutkan saya sendiri kurang etis, maka saya minta tolong dengan partner saya, yaitu Ustaz Jamroni. Oke, terima kasih waktunya Ustazah Andri. Nah, baiklah Ustaz-Ustazah, sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Ustaz-Ustazah semuanya di sini dalam rangka berbagi praktik baik yang akan disampaikan oleh Ustazah Andriani Fatmawati, yang insya Allah pada hari ini akan bertema tentang budaya positif. Nah, tentunya kita akan mengenal lebih jauh siapa tuh Ustazah Andri tersebut. Nah, gitu. Yang pertama yaitu adalah nama Ustazah Andriani Fatmawati SPD. Statusnya sudah menikah dan alamatnya di Jonggrangan Wirombayat. Pendidikan S1 Pendidikan Bahasa Inggris dan mulai mengajar sejak tahun 2012 sampai sekarang, seperti itu. Baiklah, untuk Ustazah Andri sendiri sudah aktif sebagai guru di SD Muhammadiyah Program Khusus Robani, sebagai guru kelas, guru bahasa Inggris tentunya, dan juga guru mata pelajaran yang lain, gitu. Baiklah, itu saja saya kembalikan ke narasumber. Terima kasih Ustaz Jamroni untuk profil tak kenal maka tak tendang. Oh bukan gitu. Tak kenal maka apa teman-teman? Tak sayang, karena Allah ciptakan manusia berpasangan, lahir saling menyayangi. Adakah lahir saling contoh-contohan? Betul ya. Nah, mohon izin teman-teman bahwa ternyata SD Robani itu suatu pertumbuhannya sangat luar biasa sekali. Dari kelas yang disekat-sekat yang di belakang panjenengan, itu adalah awal muasal saya masuk pertama kali Ustazah Nitik cuti. Seperti itu. Yang kedua, Ustaz minta tolong untuk slide berikutnya. Kemudian setelah itu baru ada yang namanya kelas yang ada di samping Ustazah. Jadi kelas kami itu dulu makannya itu ada Ustazahnya makannya di dapur, yang di dapur itu belum bagus. Ketika saya pertama kali datang ke sini dan teman-teman kami saling berguguran karena kami pertama kali saya ke sini berempat dan tinggal bertahan tinggal 2. Itu angkatan keempat yang hidup di SD Robani. Nah, dari ini ternyata kemarin dari coba-coba untuk CGP yang awalnya pemaksaan, itu ternyata Masya Allah selintik, nek tak lakoni aku dioyak-oyak, nek tak lakoni aku kuat apa ora. Nah, itu sempat nangis ya, karena memang saya ada keterbatasan di IT. Tapi Allah kasih petunjuk bahwa sebenarnya kita guru itu bukan berarti kita kuliah, kita sekolah itu langsung dapat ilmu. Ilmu itu banyak sekali, kita dari berangkat sampai sini pun banyak ilmu yang kita dapatkan. Dari kita pembiasaan berdoa, ternyata Allah doa kita ketika mau berangkat, kita naik kendaraan itu luar biasa sekali, dan kita akan dilihatkan namanya syukur. Ketika pulang sekolah kemarin, saya pulang alhamdulillah di Trucuk itu ada kecelakaan dan ada 2 ambulan saling berbarengan. Ternyata apa teman-teman, mobil polisi 3 itu ada di tempat dekat STM Pertanian. Yang kita lihat sudah banyak orang datang, sudah berkerumun, motor 2 sudah dinaikkan. Nah, itu berarti ketika kita pertama kali saya masuk di Robani, secara ilmu agama memang saya berbeda. Seperti itu, karena yang kita dapatkan di kuliah, di language center juga akan berbeda ketika kita mau aplikasi di sekolahan. Yang kedua adalah bahwa tujuannya adalah saya itu pengen guru yang baik. Itu apa tuh? Kemampuan yang mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif, kita tahu ketika kita berpasangan, kemudian kita menikah, yang kita harapkan apa? Positif. Ya kan bapak-bapak, ibu-ibu, calon belum ya? Ya. Nah, dan ketika kita lahir pun kita didoakan kita apa? Lahir dengan yang baik-baik, anak solehah solih, nurut sama orang tua dan sebagainya. Panjat-panjatan doa itu selalu dipanjatkan oleh orang tua kita. Kemudian maka budaya positif itu dapat dijalankan dengan menerapkan konsep seperti disiplin positif, di mana kita sudah membiasakan setiap kelas kita melaksanakan apa saja. Kalau di kelas saya ada namanya, ada gambarnya Ustaz Rian ya.
Ada gambarnya, ada 2 gambar, ada fotonya, ada betul. Nah, ini yang saya praktekkan di sekolah. Kalau panjenengan tahu bahwa sholat duha dan kemarin yang kemudian kita sudah melaksanakan banyak sekali di kelas, mulai kelas 5 itu saya biasakan untuk waktu yang manage sekali 7.15, 7.20 anak-anak baru selesai sholat, sudah berdoa. Beda, sekolah kita luar negeri dengan sekolah dalam negeri itu berbeda. Sekolah dalam negeri kita datang, murid-muridnya sudah di dalam, sudah siap gerak. Kita baru sampai, saya, kalau yang lainnya nggak tahu, ya. Dan mereka sudah siap. Kadang mereka dengan cara yang berbeda-beda dari macam-macam sekolah itu adalah memiliki satu tujuan. Karena kita sekolah Islam, maka basicnya adalah kita mulai dari pembiasaan sholat, dari wudunya. Maka kita sudah ada petugas piket. Ada petugas piket bahwa pembentukan itu sebenarnya bukan membentuk saja. Secara turun-temurun, secara berjalannya waktu itu akan ada eliminasi di mana akan terbentuk adanya, kita mengenal eksternal dan internal. Itu yang tujuan awalnya. Ustaz, mati bisa minta tolong. Untuk berikutnya adalah bahwa dari itu tadi kemungkinan dari pembiasaan kita sholat duha, kemudian ada doa, ada yang doanya di bawah, kalau di kelas kami di bawah, sekaligus untuk sholatnya. Kemudian yang piket, lucu juga sih kalau panjenengan masuk di Al-Farabi, bersolat, sika berdoa, istiqomah doa, tangannya yuk gini, seolah-olah ada mejanya. Seperti itu panjenengan amati, sampai tadi pagi anak-anak seperti itu. Sebenarnya gerakan itu bisa dilakukan dengan yang lainnya. Nah, kemudian setelah sholat duha itu biasakan adalah mulai ada aturan karena refleksi dari semester 1. Karena hafalan rapor kelas Al-Farabi itu banyak yang K dan C, maka saya rubah. Karena dari kemampuan dari anak-anak itu berbeda, maka dari awal saya mengadakan kontrak kesepakatan seperti itu. Dari kesepakatan kelas itu di semester 2, kemudian bisa Ustaz? Oh, laptopnya mahal. Maaf ya, karena ada sekilas info bahwa budaya positif yang ada di Rubani itu sudah sangat luar biasa sekali. Jadi dari pembiasaan ini adalah kira-kira anak-anak senang tidak teman-teman? Senang tidak? Mereka belajar dengan style mereka yang awalnya jijik dia menggunakan sarung tangan, yang anaknya dia berani tanpa sarung tangan kesuwen, dia pakai tangan. Mereka tidak harus belajar pakai textbook, tapi mereka belajar lewat lingkungan. Kemudian sholat, anak-anak kalau kita dengarkan bacaannya belum tentu hafal ketika sendiri, maka adanya pembiasaan. Maka itu yang pembiasaan yang sesuatu yang positif itu namanya menjadi budaya. Nah, dari itu maka kita bisa berlangsung. Ustadz Rian bisa dilanjutkan. Di sini kita kenalkan bahwa ini adalah paket pendidikan di mana disiplin positif itu dari ini nanti kita bisa belajar ke yang lebih lagi berupa ilusi. Kita ilusi guru mengontrol murid. Kita saling koreksi diri ya teman-teman. Posisi kita yang di sebelah mana? Ilusi guru mengontrol murid itu di mana? Guru tidak memaksa murid untuk melakukan sesuatu, tetapi kita memberi kesempatan kepada murid untuk memilih itu anak itu bisa melakukan atau tidak. Biasanya anak yang memilih itu, aku nggak mau, pasti ada alasannya. Nah, seperti itu kita bisa mengontrol murid. Kenapa ya, Mbak? Kemudian yang kedua bahwa ilusi
semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Di mana ini bentuk kontrol untuk mempengaruhi murid itu jika berulang, efeknya murid akan tahu, lama-lama akan sadar. Bisa panjenengan amatin, mboten? Ketika panjenengan itu memberikan peraturan, dan peraturan itu ketika sekali dua kali efektif, mungkin suatu saat kita akan ulangi. Betul nopo mboten, Bos? Boleh saya tanya, ada yang bisa memberi contohnya? Us? Ada? Dari kelas? Dari Us Hasna, apa yang kira-kira jenengan punya bahwa penguatan positifnya itu efektif dan itu dilakukan berulang kali sehingga anak tahu-tahu sadar, sadar ini apa Us Hasna? Kira-kira apa? Ustazah, apa yang kira-kira Ustazah lakukan bahwa itu memberi penguatan positif dan itu efektif dan bermanfaat untuk murid? Neng, kita secara tidak sadar kita lakukannya lebih dari satu. Apa Ustaz? Apa Ustaz? Pembiasaan? Menyontohkan, memberi teladan ya Ustaz. Nah, secara tidak langsung mereka meniru. Contoh di kelas Umar Usdinda, apa Usdinda? Ketika itu membuat anak-anak sudah mulai rame, jenengan mensugesti dengan apa namanya, sugestinya efektif banget. Apa Usdinda? Kira-kira yang sudah Usdinda lakukan? Iya. Iya. Nggih. Nah, seperti itu nggih, Ustaz-ustazah nggih. Dan saya masuk di kelasnya Usdinda sama Ustazah Sarah. Panjenengan ingat betul ketika suara ular itu merupakan ilusi Ustaz-ustazah. Dan ketika itu kita lakukan, tidak usah nyuruh anak diam, yang sadar langsung yang kesadaran disenggol temannya. Itu nggih, itu merupakan efektif dan berulang, anaknya jadi sadar, nggak usah dikon nyadari. Nah itu nggih. Jadi kalau lama-lama dia bosan, anak yang kreatif bosan, ganti toh. Seperti itu. Ngoten nggih. Nah, contoh Usrinti kalau ngasih ice breaking, cek boom kelas 6. Ada niki liyane kuwi ra eneng. Nah, itu itu jadi secara tidak langsung anak-anak itu menolak Ustaz. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah. Ini kita harus mulai koreksi diri. Saya sendiri juga koreksi diri. Ternyata kita boleh sebenarnya ada saran dan kritik. Nggih, kita ingat ya di mana-mana ada saran dan kritik. Namun ternyata setelah kita melihat dari berdasarkan Dr. William Glasser ini bahwa itu merupakan suatu hal yang negatif. Kita menciptakan generasi identitas yang gagal. Anaknya dikritik terus. Akhirnya apa? Timbul namanya trauma. Maka ada yang sekarang namanya bullying. Itu Ustaz-ustazah. Di anak usia dari lahir sampai 14 tahun, semakin lama dia merasakan namanya kritikan, itu akan sangat melukai. Belum lagi bentakan. Nah, seperti itu. Yang keempat, ilusi. Wah, ini saya sendiri juga masuk ini nggih. Mohon maaf ya teman-teman nggih, karena usia saya lebih muda dari panjenengan. Mohon maaf sekali. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Coba jenengan yang punya anak, punya adik, punya ponakan, merasa nggak usah jadi merasa memaksa. Oh, ini kudune ngene. Orang mudeng kok. Ya enggak secara tidak sadar.
Ya Pak Irwan nggih. Ngopo? Ya Kak Ustazia. Oh boten. Iya, karena putrinya belum bisa protes. Coba sesuk nek ngoceh. Ayah lho. Nah, jadi diurusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa itu ternyata merupakan perilaku yang sangat tidak efektif. Jadi di nomor 3 dan 4 itu dampaknya ke anak-anak itu sangat luar biasa sekali. Karena di golden age kita kertas yang putih itu apapun tindakan anak-anak bahwa di anak lahir itu ketika belajar itu berhak untuk merdeka. Tugas kita yang lebih dahulu lahir, kita tidak pernah minta untuk dilahirkan lebih dahulu karena kodenya sudah keluar. Namun kita dipaksa untuk belajar namanya ikhlas dan sabar. Nah, ternyata itu di 3 dan 4 itu dampaknya luar biasa sekali. Kertas yang putih kita coret menjadi biru, hitam, coklat. Akhirnya apa Ustaz-Ustazah? Ketika diteskan di IQ, anaknya gambare ora cepet. Wokne dikei gambaran abang. Gara-gara kaine nesu. Dan kayaknya apa? Memberi kritik Ustaz-Ustazah itu yang kita ketahui nggih. Oke. Halo. Ngantuk kan? Iya. Ustaz bisa minta tolong. Nah, ini tadi menurut dokter bilang, maka bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon pada pendekatan teori kontrol. Nah itu tadi ya Ustaz ada 4 di mana responnya, kemudian kita bisa membuat kemajuan secara perlahan. Jadi proses itu sangat penting. Kalau kita mau merubah anak-anak, maka sikap kita yang harus kita rubah. Karena dampak anak itu yang kita lakukan saat tahun-tahun ini akan berdampak besok. Kalau anaknya dengan kualitas yang berbeda, orang tuanya nyaman, tidak pernah kekurangan, kemudian dia secara aktualisasinya bagus, maka dia akan cepat menyerah. Namun anak-anak yang ditinggal kerja dengan tuntutan yang sudah peraturan, maka dia akan berbeda cara menerimanya. Dari itu kita merubah sikap perilaku kita secara bertahap. Nah, ini yang kita pelajari mulai sekarang. Gitu ya teman-teman. Selanjutnya Ustaz, di sini kita mengetahui bahwa ternyata makna disiplin adalah menciptakan murid yang merdeka. Merdeka itu mereka disiplinnya kuat. Makanya ketika sesuatu itu ada SOP, ada peraturan, bukan berarti harus melanggar. Boten. Ketika menyamakan persepsi, ketika sesuatu itu ada aturan, di Al-Quran juga diatur ketika kita puasa dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, itu juga aturan SOP dari Allah. Makanya itu merdeka berarti dia juga harus menguasai dulu disiplinnya. Kemudian dari disiplin itu, kalau anak itu sudah disiplin, dia akan dari dalam sendiri, nggak akan ada CCTV, ada orang, dia akan melakukan. Maka ada motivasi dari dalam diri atau yang disebut motivasi intrinsik. Contoh Ustazah Hasna, kalau motivasinya dari dalam diri tidak kuat, dari jiwa tekan kene kok dalan beda RW mutu. Bener Gus? Ya, wong SD sampai ada. Ngapain jauh-jauh merantau dari Jimbung melewati berapa kecamatan Gus? 3 ya? Oh, 3 Ustaz. Ustaz Doni berapa kecamatan? 1. Ustaz Syahrul berapa kecamatan? Iya, IPS-nya masuk ke Serintik. Nah. Anis berapa kecamatan? 3. Saya juga sama 3. Ngawen. Oh, Ustaz Jamroni berapa desa? 4. Banyak loh, 4, kita 3 tadi. Ya, kecamatan dan desa. Tapi angkanya 4.
Ya, jadi itu merupakan motivasi yang kuat. Maka dibutuhkan nilai-nilai kebajikan berupa profil pelajar Pancasila. Oke teman-teman, masih ingat? Oke, silakan berdiri dulu. Yuk, kita gerakan pakai gerak. Nah, anak-anak hafal. Kalau diajak orang kampus dua diajak nyanyi, senang banget. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berdirikan kuat, gotong royong mandiri, kreatif dan berkreatif. Ulang ya, kita ulang. Pelajarnya, karena kita dulu ya, nggak ada terakhir ya. Belajar Pancasila, hapus bentar. Belum itu sudah, oh ya, kita bunyi tangan kiranya yang kanan, nanti nggak disengaja Gusti Allah. Siap ya? Pelajar Pancasilanya nih. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa. itu loh, ini kok rasa ya, dulu itu kan, makanya dia masak. Oh iya, ya, kan ya, keren ya, 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan berakhlak kritis. Oke, terima kasih. Jadi anaknya terbukti kokoh dan pelajar Pancasila. Nah, terus pelajar Pancasila. Bisa kita kasih SPP yang lain. Jadi ternyata koleksi kita ya, teman-teman. Kita lanjutkan lagi. Tadi itu adalah kita membutuhkan ketika anak-anak itu disiplin, maka kita membutuhkan namanya profil pelajar Pancasila, di mana di Pancasila ada 5 menit dan itu sudah ada di profil pelajar Pancasila yang kita sebutkan tadi. Ternyata itu maknanya sangat kuat sekali. Ustaz boleh minta tolong? Nah, untuk disiplin maka kita membutuhkan 3 motivasi perilaku manusia, di mana perilaku manusia itu, coba tebak, siapa yang bisa nebak mana motivasi yang berasal dari diri dan mana motivasi yang berasal dari luar? Yang bisa angkat tangan. Yuk, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, siapa yang berani angkat tangan? Ustaz Zam. Dari luar. Oke Ustaz, silakan ambil hadiahnya. Ustaz Syarul, boleh minta tolong? Biar adil gini ya. Harusnya Ustaz Rian ini. Oke. Boleh, di situ juga boleh. Oke, difoto dulu Ustaz. Ini ada pembatasnya ya. Ya, kita ada jarak loh. Terima kasih Ustaz. Ya. Selanjutnya, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Yuk, Gus Afifah. Eksternal. Eksternal, oke. Ustaz Zam minta tolong. Ya. Ustaz siapa boleh kok maju nanti gini nanti bisa ini dibantu. Oke, difoto dulu. Terima kasih Ustaz Afifah. Lanjut. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yuk.
Kira-kira kita di posisi mana ya? Us Anis di posisi apa Us Anis? Yang mana? Atas, tengah, bawah? Sok-sok misor, sok-sok dhuwur Us. Yang mana Us? Berusaha untuk yang terakhir. Berusaha yang terakhir, tapi rata-rata Rata tengah. Ustaz Rian, kita lihat bapak kita yang energi. Ustaz Rian bagian yang mana? Kalau saya sebenarnya semua, cuma nomor 3 yang lebih banyak. Ustaz Rian yang 3 loh, keren loh. Kita kasih applause ya. Nah teman-teman, ini adalah 3 motivasi perilaku manusia. Monggo di kelas panjenengan deteksi. Kelas panjenengan itu kategori anak-anaknya uploadnya di mana? Atas, tengah, bawah. Maksudnya nggih, teman-teman nggih. Ustaz Rian boleh minta lanjutkan Ustaz? Baik, ternyata teman-teman dari disiplin ada motivasi. Tadi kita mengenal namanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Wah, baru tahu nggih restitusi nggih? Restitusi ki panganan saka apa to, Us? Ini ternyata teman-teman dampaknya hukuman itu bisa berdampak positif, bisa berdampak negatif. Kita bisa lihat ternyata hukuman itu lebih banyak di identitas gagal. Yang tadi di poin 3 dan 4 masih ingat teman-teman ilusi tadi loh. Karena anak-anak di usia di bawah 14 tahun bukan hanya dia dikasih tinta hitam ternyata. Maka sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Aduh, Us, ramong, sepatu, aku kok mesti ngene. Nggih kan anaknya. Nah, kemudian ada identitas sukses. Identitas sukses itu didapatkan karena tadi yang kita sampaikan disiplin. Dengan disiplin kita akan muncul namanya nilai-nilai kebajikan yang melalui penerapan dari profil pelajar Pancasila. Kemudian dengan disiplin mereka akan mengenal namanya konsekuensi. Bukan berarti konsekuensi itu jahat, betul. Kita lihat timbang-timbangannya. Jika itu memang unsur dari motivasi intrinsik yang muncul, maka dia tidak akan pernah ngomong pun, dia akan ada kesadaran sendiri. Itu istimewanya. Kemudian ada tahapan selain mereka melakukan konsekuensi, maka mereka akan memilih, sudah mulai bisa menganalisa kegiatannya, kebutuhannya, itu maka ada di restitusi. Panjenengan lihat bahwa ternyata anak mendapat penguatan. Contoh, Us, aku nggak bawa, nggak apa-apa Us, aku dihukum saja. Nah, anak dihukum, aku berarti belajar. Kata-kata seperti itu dan anak itu melaksanakan dengan senang hati, berarti dia sudah masuk di konsekuensi restitusinya sudah masuk. Oke? Lanjut Ustaz. Nah, dari jangka waktu hukuman, penghargaan, restitusi ini sangat dahsyat teman-teman. Secara jangka waktu pendeknya, seseorang itu menginginkan melakukan sesuatu itu karena ingin. Aku pengen, aku tahu. Itu jangka pendeknya. Kemudian, jika kita melakukan penghargaan lagi, maka orang itu akan tergantung dengan penghargaan. Yes. Berarti nek aku gawe portofolio sesuatu hadiah. Berarti nek aku bimbing kuwi nek eneng absensine itu hadiah. Nah itu tak pakai koncoku. Merasakah teman-teman? Merasakah? Yes. Aku mesti entuk urip mesti sing bagiane sing apik-apik biyange. Nek sing kapiken ngono kae. Itu ya teman-teman, itu adalah merupakan efek dari jangka waktu panjang dari hukuman, penghargaan itu sangat menakutkan sekali. Seperti amuba, basil itu jika tidak kita pakai mikroskop, nggak terlihat. Ketika kita dekati, wilayah jebule kayak ini toh, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut, sehingga kita pun menjadi tidak sadar tindakan baik yang kita lakukan. Artinya apa? Berarti kita melakukan, kalau jangka panjang kita dapat hadiah terus itu ternyata dampaknya nggak bagus. Kalau anak
berarti kita membiasakan sesuatu yang itu tadi ya teman-teman ya. Ternyata penghargaan itu efeknya jadi ketagihan seperti narkoba. Kalau tidak ada sesuatunya yang menguntungkan bagi mereka, mereka tidak akan mau melakukan. Contoh, sampah jatuh. Nek orang dikon, kurang. Aku tuh sing aku sampah aku. Seperti itu. Itu dari kita. Padahal kita kalau di rumah enak gede dijipuk. Nggih mboten. Kita kotor aja ya gagi-gagi ngepel sedina ping 5. Nah, seperti itu. Lanjut Ustaz, itu tadi dari pengaruh 3. Ternyata kita lihat ya teman-teman, kita mau di posisi yang mana? Penghargaan itu tidak efektif. Maksudnya tidak efektif apa? Biasanya kalau penghargaan itu yang menggunakan syarat, kamu bisa dapat bintang. Kalau saya bisa ke masjid, naik maca Quran, balapan maca Quran, itu ada syaratnya. Kelas 5, itu yang saya contohkan. Oke, saya tanya Ustaz Dodi. Apa Ustaz Dodi? Kalau yang Ustaz Dodi penghargaan yang tidak efektif, yang jenengan di PJOK. Tidak pakai seragam, tidak olahraga ya, itu syarat. Saya tanya Ustaz Afian, biasanya yang paling menyenangkan Ustaz Afian, kabur kabeh anaknya. Apa Ustaz Afian? Keburu gojekan, sing penting entuk biji. Ini nggih teman-teman salah, ada beberapa yang benar-benar nyata. Ustaz Syahrul, gilirannya Ustaz Syahrul. Apa Ustaz Syahrul? Yang dirasakan Ustaz Syahrul bahwa aku ngai penghargaan nganggo syarat anak semangat dilalah ora tak kei bengeng kabeh. Apa Ustaz? Hah? Belum. Oh, berarti pengamatan ya Ustaz ya. Nanti dipikir jalan sambil ngitung. Usmiyah, apa Usmiyah? Di Abu Bakar yang panjenengan temui. Penghargaan itu tidak efektif. Apa Usmiyah? Jadi anak itu tidak mau melakukan karena itu ada syaratnya. Dia mau melakukan, tapi karena ada syarat itu, yes, aku bisa. Iya. Iya. Nggak mau. Ya, itu ya, ustaz-ustazah hampir di setiap kelas ada ya teman-teman ya karakternya. Yang kedua, penghargaan merusak hubungan. Teman-teman, ternyata siswa teladan kuwi yo marai merusak hubungan. Nyata itu di kelas saya. Yang dapat ini besok itu tidak diteman. Itu namanya penghargaan merusak hubungan. Muncul namanya iri dengki. Panjenengan amati kelas saya panjenengan. Ya, yang amati ya. Monggo. Ada kan Ustaz Jamroni? Ternyata itu merusak hubungan. Juga ikai terus Ustaz Jamroni senengane karo kaya, ambek aku sentimen. Ada kata-kata seperti itu. Ya. Kemudian yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan. Maksudnya penghargaan mengurangi ketepatan itu adalah jika kita lakukan secara berulang kali, suatu saat kita tidak melakukan, ditagih. Merasa teman-teman lali rame bintang, bintangmu kan tak bagus kok ora dikeki di protes. Nggih mboten, Ustazah bijiku kok elek kan? Aku pinter. Ada? Ya, itu. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Nah teman-teman, kalau anak-anak yang sering diberi penghargaan, otomatis dia cuma kayak kebiasaan sehingga dia tidak muncul kreatifnya. Dia cuma melakukan satu hal itu terus. Seperti aku itu TikTok. Kayak gitu teman-teman. Jadi ternyata luar biasa penghargaan itu bisa positif, bisa negatif. Kemudian ada yang penghargaan mematikan kreativitas. Tadi nggih ada hubungannya, jadi sudah turun kreativitasnya hilang karena cuma satu jalan. Padahal ada semboyan apa teman-teman pepatah banyak cara menuju
banyak cara menuju bayar. Iso melangi, iso melayang, iso melaku, ya. Kemudian kok berenang Us? Lah nek banjir ya nganggo banana boot. Banana boot apa? Debok. Boot kan itu ditumpaki. Fake gedang. Banana boot yang lucu. Nah, itu nama kerennya anak-anak cepet. Banana boot apa? Debok. Nah, caranya siapa? Us antri. Kalau menyenangkan, tahu ada anak yang ingat, Ustazah enak ya berenang? Iya. Pakai apa? Banana boot. Banana apa? Gedang. Boot apa? Perahu. Aku ini dipecah lah tempat kira iso. Nah, banana boot. Kemudian penghargaan menghukum. Menghukum ini, Masya Allah, makanya pemerintah itu tidak mengadakan ranking, teman-teman. Karena orang tua yang dia mengejar ranking, anaknya turun nilainya, maka anaknya yang diunyer-unyer. Ada di kelas panjenengan yang anaknya rankingnya medun, dipidantoni kenegaraan sama orang tuanya sampai rumah ada? Ada betul. Alhamdulillah dapat hadiah. Anakku kayak ini hadiahnya papa saiki dari siji sing tau nang ngendi. Nah, kayak gitu ya. Kemudian yang dicari adalah motivasi dari dalam diri, yang berada dari dalam. Jadi anak itu tidak peduli ada penghargaan, tidak ada penghargaan, karena aku memang harus bisa. Itu yang harus kita masukkan di penghargaan itu. Monggo kita ambil berapa persen dari kelas kita anak-anak itu melakukan. Walaupun dia secara akademik akan berbeda dengan yang lain, itu yang diambil dari sisi masing-masing keistimewaan anak. Lanjut Ustaz. Nah, kemudian ini yang disebut restitusi, teman-teman. Restitusi itu menciptakan kondisi anak untuk memperbaiki kesalahan sehingga memiliki karakter yang kuat. Anak itu tahu salah, tapi dia mau memperbaiki. Itu yang luar biasa jempolnya. Kita sudah salah, terlambat. Saya katakan, Mas, Mbak, maaf ya Ustazah terlambat. Ustazah tadi malam tidur setengah 2. Lalu jam 3 sudah berangkat jam 6:15, guling, numpak motor, mobil. Di sini restitusi itu hikmahnya banyak sekali teman-teman, dan belum banyak yang praktek. Sebenarnya ada yang praktek, ternyata itu jenenge restitusi. Restitusi itu kita belajar dari kesalahan. Karena belajar dari kesalahan itu tidak 2 kali salah kok langsung benar, boten. Tahap proses. Yang kedua, dengan restitusi kita memperbaiki hubungan. Contoh tadi di kelas saya ada anak yang dia melakukan adegan dewasa, dipraktekkan ketika privat, dan itu langsung bilang. Kemudian dengan itu biar tidak berantem karena dia tak sahabat baik, dia temannya main tiap hari, saya bilang, sementara kamu agak jauh dulu, kita cek mana yang benar, karena kita tidak melihat, Ustazah tidak melihat, teman-teman tidak melihat, nanti nggak jadi fitnah. Maka coba kamu bermain dengan yang lain. Bisakah teman kamu itu bermain dengan yang lain, tidak mengulangi perbuatan tersebut? Itu merupakan kayak penenangan diri. Kayak kalau suami istri lagi berantem, orang ojo ngomongan di aku, atau sih kayak gitu ya. Jadi introspeksi diri. Yang ketiga adalah merupakan tawaran. Kita menawarkan, kalau nggak bawa Quran, ini enaknya gimana? Kurangi bintangnya Us. Nah udah, kurangi bintang. Terus nggak enak itu kurangi bintang. Apalagi wapri Us. Oke, Ustazah wapri ya. Ustazah wapri. Sudah dibaca belum Us? Itu reaksi anak-anak. Sudah dibaca belum Us? Sudah. Jawabannya apa Us? Saya hubungi. Nah, kita cocokkan jawaban orang tua dengan anak seperti apa. Itu merupakan restitusi, itu merupakan suatu tawaran. Kemudian bahwa restitusi berarti secara tidak sadar kita menuntut. Kemudian yang terakhir adalah dengan restitusi fokus pada solusi, mengembalikan murid pada yang berbuat pada kelompoknya. Kalau contoh seperti life skill di kelas saya kelompokan lali ranggawa alat.
WA kan karena memang itu yang paling efektif. Nek anaknya pulang kalau di jalan raya ada apa-apa gimana? Oh iya ya Gus, ya balik Gus, nek jajan itu yang diomongkan anak. Karena mereka tahu mengenal temannya itu. Makanya ini mengenai restitusi. Lanjutnya Ustaz, dari restitusi, dari hukuman, penghargaan, kemudian ada konsekuensi, maka mesti ada hal yang perlu seseorang lahir itu memiliki kebutuhan, di mana kita memiliki kebutuhan bertahan hidup. Panjenengan kira-kira apa kebutuhan bertahan hidup? Ada yang bisa menyebutkan? Supaya urip ini ngopo toh? Angkat tangannya. Makan. Ada lagi? Sandal. Ada lagi? Kita itu rambut kandeng. Bernafas. Nah, kemudian adakah yang di sini tidak membutuhkan kasih sayang dan ini diterima? Saya tanya, panjenengan amati di teman-teman ya, panjenengan amati, tapi sebenarnya bukan cuma untuk ditulis dulu. Identitas tidak mungkin kan kita nulis, jadi butuh waktu, makanya duduk yang nyaman seperti itu. Dari sudut pandang yang lain akan menghubungi Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. dilalah double-double. Kalau dirasa sudah cukup, boleh kembali ke kelasnya. Kalau dirasa sudah cukup, boleh kembali ke kelasnya. Saya mau ngisi Allah. Gantian ya nak. Apa kilo? Maaf, ininya agak dijauhkan karena kan itu nanti jadi kotor. Oh, dijauhkan nih. Nah, nanti yang sudah siap ambil, terus ngambil apa benihnya di sana. Sudah, yang tanahnya sudah. Separuh aja. Benihnya sama Mas Rafa ya. Oh, dikuaknya loh, udah Yuni. Ada yang sudah? Yang sudah ada? Wah, raya pinggung lu guring tangan raya. Mangani kasawet dikur panik kok. Anu kulit terus Ada yang sudah? Sudah? Mbak Rofia, sana ke Tiga tau. Iya, 3. Nanti ditata Dian. Ya Mbak, ambil 3. Nah, masuk ditata di sampingnya. Oke, Mbak Rofi, punyaku. Gini kan. Nah, dah. Oke. Ya. Tadi mengenai penghargaan yang disampaikan oleh Ustazah Andri, yaitu pertama penghargaan yang tidak efektif. Nah, kita sendiri ini saling sharing mawon kita sendiri kalau ada apa-apa kan ujung-ujungnya bintang prestasi kita sharing saja ya itu kan tadi dikategorikan kan itu juga tidak efektif artinya kan kok apa-apa tidak bintang anak-anak misalnya tat aku mau hapus loh tat kok tiga bintang biro kan gitu lah. Kalau misalnya itu tidak efektif misalnya yang bintangnya kita hilangkan dan nanti penghargaan yang bagaimana yang efektif gitu Gus. Dan mungkin ada teman-teman yang mau masukkan atau bisa nanti. Mungkin itu saja Gus ya saya. Iya. Terima kasih.
Terima kasih Ustaz Rian. Ustazah, ada yang mau membantu saya menjawab Ustaz Rian? Ada kira-kira? Oh, Ustazah Nurul. Ustazah. Ya, mengulangi pertanyaan tadi tentang keefektifan bintang ya tadi. Kalau dari saya sendiri, itu merasa kalau misalnya anak yang dapat bintang, itu cuma dapat satu anak aja yang mendapat prestasi. Nah, untuk itu, menurut saya bintang itu tuh juga harus berharga walaupun cuma dapat 10 atau 15 dalam satu bulan. Caranya gimana? Misalnya satu bintang, 10 bintang dihargai 100 rupiah atau 200 rupiah, dan itu tidak akan memberatkan anak seperti itu. Jadi nanti bisa dihargai dengan misalnya kalau gitu ya, atau enggak susu coklat satu atau apa, jadi seharga bintang itu. Jadi anak tuh enggak cuma yang paling nanti yang dapat cuma yang banyak-banyakan bintang kayak gitu. Tapi kalau dengan kita kasih susu coklat atau barang yang seharga dengan bintangnya tadi, insya Allah semuanya dapat bintang, semuanya dapat hadiah. Itu anak akan merasa, oh saya tuh ternyata berharga ya. Nah, kayak gitu. Mungkin itu sedikit saja dari saya. Iya, terima kasih Ustazah Nurul. Ada lagi yang mau memberi masukan? Ustazah Rintik. Iya. Terima kasih pertanyaannya dari Usrian. Tadi menyambung ya. Untuk yang saya tangkap dari pernyataan Usrian tadi, kan Usrian ini bertanya kalau ternyata bintang prestasi tidak berdampak efektif, bahkan namanya sebuah penghargaan itu kan justru kadang-kadang membuat kita pragmatis nih. Ya, karena itu Usrian itu tanya gitu ya, penanggapan saya, solusinya apa gantinya gitu ya. Jadi kalau saya sendiri untuk beberapa pakar pendidikan memang kan ada beberapa, ada yang menyampaikan tentang punishment and reward, itu juga ada sendiri. Kemudian yang dikutip Andri ini, kesempatan kali ini kan bagus sekali tentang budaya positif yang diambil dari Dr. William tadi, yang mendahsyatkan apa tadi nih, lebih ke restitusi ya, yang kami ambil. Karena memang sebenarnya gitu tiap pandangan pendidik pakar pasti ada plus minusnya, termasuk yang kita berlakukan bahkan di sekolah kita. Harapannya memang idealnya restitusi, di mana kita ini kan ibaratnya tergerak sebagai guru transformatif ibaratnya untuk bisa menggeret atau menggerakkan anak tanpa iming-iming ya Ustaz Rian. Tanpa iming-iming. Tetapi kan prosesnya memang sangat panjang. Karena itu nanti ini tadi Andri menyampaikan ke forum, mungkin ada gitu ya usul dari teman-teman gantinya dari sebuah hadiah atau reward. Karena memang kita berharap berawal dari sebuah reward inilah gitu ya, muncul sebuah kesadaran. Karena itu kan saat memberikan reward senantiasa diingatkan innamal a'malu binniyat, gitu. Mas tadi niatnya itu sholat 5 waktu, jangan karena bintangnya ustadzah loh ya, gitu. Kalau anak-anak kan bahasanya disampaikan. Karena itu monggo, kami sangat apresiasi luar biasa kalau ternyata gitu ada mulai dirintis beberapa hal tentang restitusi di sekolah kita, sedikit demi sedikit, karena anak-anak sudah ibaratnya bintang itu sudah tidak berharga misalnya, dan ternyata tanpa bintang anak-anak sudah muncul kesadaran intrinsiknya, itu yang luar biasa. Ya, itu monggo digodok, didiskusikan dalam forum kali ini ataupun dilanjut Andri sambil jalan gitu karena sudah diawali dari binpres gitu seperti guru-gurunya tanpa adanya reward untuk administrasi kelas kan sudah jalan selalu on time dan lengkap, alhamdulillah gitu. Nah, mengurangi Usahul, kita aja sudah dikurangi, itu masih punya hutang-hutang, terus masang bintang aja belum jadi. Kalau ternyata nanti kegiatan
bintang itu nanti bisa dihapuskan sedikit demi sedikit, ada restitusi yang sudah menjiwa pada putra-putri kita tanpa bintangnya wis jalan disiplinnya wis Andri. Guru-guru ora usah apa Gus mengumpulkan buku tiap hari ngecapi bintang dan sebagainya. Tetapi kalau memang masih ada beberapa guru kita untuk yang namanya sebuah penghargaan untuk anak itu masih dahsyat, dan juga anak-anak butuh masih sebuah stimulus tadi, monggo bisa sesuai dengan kondisi kelas. Terima kasih. Monggo bareng-bareng saling mengingatkan, saling kolaborasi, saling mengeksplor masing-masing yang ada di anak didik kita, sekitar kita. Jika ada ladang yang luas, bolehlah kita mampir. Jika ada kesempatan, kita bisa bersama kembali. Iwak sepat cacahe 6, menawi enten lepat kawula nyuwun pangapunten. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz-ustazah kita berikan tepuk salut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anis, saya adalah rekan kerja dari Us Andri. Menurut saya Us Andri orangnya adalah super, orangnya ramah, suka menyapa duluan ketika bertemu dengan orang. Selanjutnya juga tegas dalam mendidik anak didik, mendidik anaknya, dan seorang ibu yang hebat karena dapat membagi waktu antara di rumah, di sekolah, dan tanggung jawab yang lain. Menurut saya, satu kata untuk Us Andri, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Usdina Uswatun Hasanah, rekan dari Ustadzah Andriani Fatmawati. Menurut saya Us Andri itu orangnya tegas dalam hal arti positif, yaitu membiasakan anak didiknya selalu sholat 5 waktu dengan tepat waktu. Beliau memberikan reward kepada anak didiknya yang selalu sholat 5 waktu dengan tepat waktu. Satu kata untuk Us Andri yaitu hebat. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fahmi, anak didik dari Us Andri. Menurut saya Us Andri itu orangnya disiplin dan tegas banget. Tapi di balik semua itu Us Andri itu ternyata pinter. Dan satu kata Us Andri yaitu luar biasa. Bagaimana testimoni hari ini, Bunda? Bagaimana, Bunda? Terima kasih, Bunda. Assalamualaikum, saya anak didik dari Us Andri yang bernama Aniza. Menurut saya Us Andri itu orangnya tegas, sangat tegas. Tapi dibalik itu Us Andri juga bisa diajak bercanda. Di kelas saya sebelum mengajar, Us Andri selalu mengajak bercanda kita semua. Dan satu kata buat Us Andri, cerdas.